Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk Mas. Iya Bu. Kenapa ya Bu? Kok saya tiba-tiba dipanggil ke sini sih Bu? Oh iya Mas. Kamu dipanggil ke sini karena ada yang mau Ibu tanyakan. Kenapa akhir-akhir ini sering tidak berangkat? Tapi sebelum itu, untuk memulai proses konseling ini agar berjalan dengan lancar, kita mulai doa dulu ya Mas ya. Doa dimulai. Berdoa selesai. Di sini Bu Sandra panggil Mas Idin karena ingin menanyakan sebelum ke menanyakan masalah Mas Idin, katanya sering tidak berangkat ya. Tapi sebelum itu Bu Sandra akan menjelaskan asas-asasnya dulu. Yang pertama adalah asas keterbukaan, yang kedua adalah kerahasiaan. Keterbukaan, Mas Idin nanti di sini menceritakan semuanya, unek-uneknya Mas Idin itu apa aja. Nah, yang kedua adalah kerahasiaan. Masalahnya Mas Idin akan menjadi masalah akan Bu Sandra yang tahu, nantinya hanya Bu Sandra dengan Mas Idin saja, tidak ada orang lain yang tahu. Wali kelas pun nantinya tidak tahu ya. Untuk itu yang itu kaitannya dengan masalah ini membolos ya Mas Idin. Bu Sandra ingin tanya alasannya Mas Idin membolos itu apa, terus yang melatar belakangi. Tapi sebelum itu Bu Sandra mau tanya Mas Idin, di rumah itu berapa bersaudara? 3 bersaudara. 3 bersaudara. Iya. Mas Idin anak nomor berapa? Terakhir. Ibunya, bapaknya kerjanya apa? Petani. Rumahnya di mana? Di Kuku. Rumahnya di Kuku. Kalau ke sekolah berangkat sekolah pakai apa? Jalan kaki. Dari rumah ke sekolah dekat ya? Dekat. Berapa menit? Paling atau berapa jam? 10 menitan. 10 menit. Nah, di sini Bu Sandra mau tanya Mas Idin, kenapa kok akhir-akhir ini Bu Sandra lihat di absen sama laporan dari wali kelas itu Mas Idin sering tidak berangkat, itu kenapa? Ayo Mas Idin jelaskan. Karena setiap malam saya mengikuti kegiatan pengajian Bu. Jadi semisalnya saya pulang dari pengajian tersebut bisa sampai jam 12, bahkan bisa sampai jam 2 malam. Jadi misalnya saya mau berangkat sekolah pasti terlambat terus, berangkat, tapi di depan itu gerbang udah ditutup, jadi saya nggak berangkat, malah ke rumah teman ataupun pergi gitu. Berarti karena bangunnya siangan ya? Nah, karena kamu siangan. Di sini Bu Sandra akan menuntaskan masalahnya Mas Idin karena tadi faktornya membolos, faktornya adalah karena bangun kesiangan. Bu Sandra akan coba dengan tekniknya adalah self management. Dimana self management itu nanti Bu Sandra yang pertama akan Bu Sandra menayangkan sebuah videonya ini nanti Mas Idin lihat ya Mas. Dari penayangan video ini kan dijelaskan tentang dampak-dampak dari membolos. Yang pertama itu apa? bisa tertinggalan pelajaran, bahkan bisa dapat banyak teguran dari guru ataupun wali kelas lain Bu. Terus bisa sampai terjadi saya dikeluarkan dari sekolahan, orang tua jadi kecewa, ataupun kepercayaan orang tua terhadap diri saya itu berkurang gitu Bu. Tadi yang pertama bisa tertinggal pelajaran. Sekarang Bu Sandra tanya Mas Idin, dalam 1 minggu itu membolosnya berapa kali? Sering tidak berangkat sekolah itu tanpa keterangan atau membolos berapa kali sih? 2-3 kali Bu. 2-3 kali. Itu di hari tertentu apa? Di hari tertentu misalnya kayak saya terlambat ataupun gerbang sudah ditutup, saya pasti bolos karena saya berpikiran kalau misalnya saya pulang nanti saya dimarahin orang tua, jadi saya pulang.
Berarti Oke. dari rumah berangkat tapi tidak pernah sampai ke sekolah ya? Sampai tapi gak masuk, cuma pergi lagi Bu. Iya, berarti tidak sampai ke sekolah, masuk langsung pergi lagi ya? Iya, Keluar lagi. Itu kalau kira-kira kalau mau bolos biasanya kemana? biasanya itu ke rumah teman, kalau nggak ke temen ya ke taman, bahkan jalan-jalan untuk muter. Sekarang kan anak seperti umuran saya udah pada sama motor, jadi peluang untuk kemana-mana itu lebar dan luas Bu. Berarti Mas Idin seringnya ke taman ataupun ke tempat rekreasi yang lain Iya. ya? Selanjutnya tadi yang kedua, nanti tertinggal pelajaran, bisa dikeluarkan dari sekolah, orang tua merasa malu ya. Orang tua merasa malu. Kalau Mas Idin ingin orang tuanya tidak malu, bagaimana? Dengan saya lebih rajin berangkat sekolah, terus tepat dengan apa yang diomongkan. Misalnya saya izin, maaf saya izin mau berangkat sekolah, itu harus sekolah, jangan malah ke lain tempat gitu Bu. Berarti selama ini orang tua tidak tahu kalau ternyata Mas Idin sering tidak berangkat ya? Taunya Tidak. dari rumah diberi uang saku sampai ke sekolah gitu. Iya Iya, Bu, taunya begitu. benar. Terus yang ketiganya tadi apa Mas? Kepercayaan orang tua Kepercayaan orang tua menurun tadi ya. Ah, Setelah nantinya bisa dipanggil mungkin dari sekolah diberi panggilan ya, orang tua sudah tidak berangkat, orang tua dipanggil, orang tua menurun. Saya mau tanya, di lingkungannya kebanyakan tetangganya pada sekolah apa enggak? kebanyakan bukan di sekolah, Pada sekolah hanya lulusan sampai SD. SD. Ah, Terus agar Mas Idin dapat ini bagaimana? Untuk tidak membolos lagi, Mas Idin pinginnya bagaimana? membuat jadwal kegiatan Bu, biar nanti pas saya bangun tidur itu mau kemana, tujuannya mau kemana sampai nanti sore. Jadi kegiatan itu tersusun agar rapi. Oh, berarti kegiatan tersebut dituangkan dalam sebuah catatan yang biasanya disebut perjanjian ya, perjanjian kontrak. Berarti di situ nanti Mas Idin dengan dirinya sendiri itu membuat perjanjian, saya mau apa kayak gitu. Iya, Iya Bu. bisa dituliskan perjanjiannya untuk dirinya sendiri agar jauh lebih baik lagi. Bisa. Perjanjiannya yang pertama, berjanji tidak akan membolos lagi. Itu hambatannya apa sih biar Mas Idin nggak bolos lagi? Itu yang menghambat Mas Idin berperilaku membolos itu apa sih? Yang pinginnya Mas Idin itu membolos, itu yang membuat susah itu bagaimana? Asalkan dari teman Bu, misalnya teman maksa ini, Din ayo ikut yuk kemana jalan-jalan gini, kan saya mau sekolah, nggak apa-apa ikut aja gitu Bu. Jadi faktornya faktor teman ya. Ah. Yang pertama faktornya teman. Yang kedua Mas Idin berjanji tidak akan. Dan Saya berjanji akan tetap berangkat. akan berangkat setiap sekolah setiap hari. Caranya agar yang menghambat Mas Idin tadi datang pingin berangkat setiap hari kadang nggak berangkat itu apa? Biasanya bangunnya kesiangan, terus orang tua juga lupa bangunin. Soalnya orang tua biasanya berangkat bekerja itu dari jam 4 sampai jam 12, bahkan jam 3. Jadi karena tidak ada yang membangunkan ya, akhirnya yang menghambat untuk datang ke sekolah terlambatnya itu ya, sering membolosnya itu. Yang ketiga apa? Saya berjanji Akan rajin berangkat sekolah. akan berjanji berangkat sekolah setiap hari, rajin. Caranya biar Bu Sandra juga tahu Mas Idin itu berangkat sekolah setiap hari, tahu Mas Idin itu sampai ke sekolah, itu caranya bagaimana biar Bu Sandra bisa memantau Mas Idin, caranya dengan bagaimana ya?
nanti saya bisa setiap pagi sampai pulang sekolah saya absen ke ibu, bu ini saya berangkat, biasanya itu saya udah berubah, udah mau berangkat sekolah lagi, tidak mau bolos lagi gitu. Berarti Mas Idin akan membuat absen yang nantinya ibu bisa memantau Mas Idin ketika di sekolah ya. Iya. Itu kira-kira akan dilakukan kapan Mas? Besok kayaknya bu, Senin. Hari Senin Iya. ya. Oke, nanti ini ya pantau ya. Setelah kegiatan ini, oh iya bu, misalnya nih teman kan sering ngajak, dia yang ikut, tapi saya sering nolak, tapi gimana caranya agar menolaknya tanpa menyakiti hati teman bu? Mas Idin cukup bicara dengan teman dengan baik ya, maksudnya menolaknya dengan cara misalnya saya nggak mau lah membolos, ditolak temannya dengan cara mengatakan tidak, intinya gitu. Diajak bolos berarti hal yang negatif, tidak. Faktor orang tuanya? Orang tua biasanya Orang tua gimana? Biasanya dalam setiap pagi itu memberi nasi biasa buat lauk, tapi misalnya saya tuh orang tua lupa beli nasi, bahkan lupa masakin buat saya, langsung gimana bu caranya agar saya itu bisa makan tanpa orang tua membeli? Ya itu tadi Mas Idin pakai alarm. Yang kedua kan bangunnya pagi itu jam 4 sambil nanak nasi kan pakai magicom bisa, itu nanti Mas Idin sambil mandi dan lain-lain itu kan nanti pakai itu bisa. Yang penting diniati dulu dari hatinya Mas Idin. Kalau memang Mas Idin mau berubah, mau tidak membolos lagi, tidak apa-apa. Bukan saya setiap mengikuti kegiatan pengajian kan berangkat dari sehabis sholat maghrib sampai jam 2, gimana tuh caranya agar pengajian tetap berjalan tapi ke sekolahan juga tetap berjalan tanpa saya membolos? Bagaimana caranya agar saya bisa membagi waktu tersebut? Caranya bagaimana agar bisa memanage waktu tersebut? Kalau di pengajian itu kegiatannya apa saja? Biasanya itu kayak nyambut tamu undangan sama bagiin konsumsi snack gitu. Sebelum ke acara pengajian kan Mas Idin di rumah tuh. Iya. Kan bisa. Bagaimana? Biasanya kalau di rumah itu cuma main sama ponakan, terus kalau ada temen yang ngajak main ya main, terus misalnya dari grup pengajian dapat info nanti malam berangkat ini di tempat ini. Berarti di sini karena Mas Idin suka sulit untuk bangun pagi yang pertama ya. Yang kedua tadi karena banyaknya kegiatan luar sehingga tidak bisa bangun pagi, yang akhirnya tidak mau datang ke sekolah tapi ternyata sudah bel, akhirnya pulang lagi. Kadang juga membolos dengan teman ke tempat rekreasi ataupun tempat-tempat yang lain ya. Tadi juga sudah Bu Sandra tayangkan video yang tentang dampak-dampak dari konseling ini ya. Bu Sandra ingin buat dirinya Mas Idin itu jauh lebih baik lagi biar ada perubahan tujuannya ya. Setelah kegiatan untuk perubahannya Mas Idin di dirinya Mas Idin ya, perasaannya mungkin ya. Bu Sandra mau tanya perasaannya Mas Idin setelah Bu Sandra konseling, pengetahuan yang Mas Idin dapatkan hari ini itu apa setelah Bu Sandra konseling? Perasaan saya jadi plong, udah dalam hati itu udah lega, nggak khawatir ini lagi, takut dimarahin lagi. Terus saya juga jadi percaya bahwasanya di BK itu bisa dipercaya, bahwasanya yang namanya janji nggak bakal dikasih ke teman ataupun ke wali kelas gitu. Itu ya. Terus yang ketiganya tindakan apa yang akan Mas Idin lakukan untuk ke depannya? Makin rajin
makin rajin sekolahnya, sama menjaga kepercayaan orang tua agar selalu percaya dengan saya gitu. Dan ketiga karena tadi yang Mas Idin mendapatkan pengetahuan baru tentang membolos, bahwasanya membolos itu tidak baik gitu ya. Iya. Yang kedua, Mas Idin senang Bu Sandra panggil, tidak ada paksaan ya. Mas Idin sudah plong belum hari ini untuk konselingnya? Alhamdulillah sudah Bu. Sudah ya. Kedepannya jauh lebih baik lagi ya. Terakhirnya tadi tindakan, Bu Sandra nanti lihat setelah proses konselingnya bagaimana ya, untuk Mas Idin jauh lebih baik lagi. Ada yang mau ditanyakan lagi Mas? Barangkali punya unek-unek lagi yang masih dipendam sama di hati, yang Mas Idin itu apa ya, nggak mau cerita sama orang lain tapi maunya saya sama Bu Sandra saja gitu. Ada Bu, misalnya kan saya mau berangkat sekolah, karena kan saya sering bolos, pasti teman pada ngejauh ataupun ngehindarin saya. Gimana sih agar kepercayaan teman itu kembali lagi Bu? Nah itu dirubah perilakunya, berarti perilaku harusnya yang tidak baik gitu. Biar temennya ini berarti saya harus jauh lebih baik lagi kan gitu. Terus tapi ya, kan misalnya teman gak mau lagi temenan, bahkan gak mau lagi kenal sama aku, gimana? Tidak mau kenal lagi ya cuma nggak anggap teman lagi. Ya, apakah Mas Idin punya masalah dengan teman tersebut yang akhirnya teman itu mengatakan saya tidak mau berteman lagi sama Mas Idin, atau bagaimana? Punya masalah atau tidak? Punya. Misalnya lagi tanding apalah Bu, pasti kan ada yang kalah, ada yang menang. Dari situlah teman ada yang benci karena dia selalu menang, dia selalu berhasil. Nanti karena faktornya tadi iri ya. Iya. Iri dengan prestasi yang Mas Idin raih, keberhasilan yang Mas Idin raih di bidang lomba. Iya Bu. Terus faktor barangkali ada yang mau ceritakan lagi sama Bu Sandra yang menjadi unek-unek yang akhirnya Mas Idin mau ke sekolah biar gak terlambat lah, ini lah itu, yang menjadi Mas Idin seringnya bolos. Tadinya kan Mas Idin dari anak yang aktif di segala aktivitas di sekolah, baik di ekstrakurikuler ataupun di pembelajaran ya. Misalnya kan sudah punya catatan Mas Idin aktif di ini, kok akhir-akhir ini mulai berkurang, sering sekali dalam satu bulan itu ada 2 sampai 3 kali, bahkan berturut-turut setiap hari tidak berangkat. Itu kenapa? Makanya Bu Sandra panggil ini. Barangkali masih ada unek-uneknya ataupun bagaimana. Tapi komunikasi dengan orang tua di rumah gimana? Kalau dengan ibu, biasanya kan dekatnya dengan ibu nih. Ya, kalau habis maghrib apa-apa pernah ngobrol sama ibu, biasanya kan ibunya lagi duduk nonton televisi, kamu tiduran di atasnya atau bagaimana? Ya, tiduran di pangkuannya, terus ibunya menanyakan gitu, enggak? Menanyakan. Tapi komunikasi dengan orang tua baik ya? Alhamdulillah baik. Berarti tadi hanya satu faktornya karena tidak ada yang membangunkan ya, yang membuat kamu susah bangun pagi ya, itu yang akhirnya lah habis bolos baik diajak teman. Yang kedua adalah faktornya teman ya, ya faktor teman, lingkungan ya, bisa di ya. Yang ketiga, yang keempatnya apa faktornya, apa lagi tadi? Faktor dari mengatur kegiatannya kurang. Faktor dari kegiatannya kurang. Nanti mungkin setelah hari ini di konseling dulu ya, Mas Idin jauh lebih baik lagi karena Mas Idin kan sudah yang namanya membuat, nantinya akan dibuat jadwalnya secara tersusun, secara rapi, baik jadwal di rumah maupun nanti di sekolah. Di sekolah berarti dengan pembuktiannya adalah Mas Idin absen ke ruang BK setiap hari dari pagi dan siang, di siang hari, pagi hari dan di siang. Di rumah jadwalnya biar kelihatan
dan dilaksanakan itu gimana Mas? Saya Caranya bagaimana? bikin catatan terus ditempelin ke tembok biar setiap saya mau keluar dari kamar udah lihat jadwalnya, jadi saya udah ada tujuan untuk kemana hari ini. Caranya seperti itu. Berarti akan dibuat jadwal yang nantinya jadwal itu akan ditempel di dinding ya, di Iya. kamar. Ketika akan keluar dan masuk pasti melihat, oh saya jadwalnya hari ini apa. Iya. Terus apa lagi? Sama mau minta tolong ke kakak agar misalnya saya telat ataupun kakak belum berangkat, minta tolong bangunin biar nggak telat gitu. Dibangunkan, minta tolong sama kakaknya. Iya. Ataupun dengan tadi alarm ya. Iya. Dibangunkan dengan alarm untuk bangun lebih pagi lagi. Perasaan hari ini senang, proses konselingnya senang, Senang. udah plong belum? Plong banget. Plong ya, hari ini sudah plong. Nanti Bu Sandra pantau setelah kegiatan konseling ini, Bu Sandra pantau perkembangannya Idin ke depannya. Bu, semisalnya nih, saya kan udah punya motor, misalnya di pas saya bolos terus ke taman terus ada operasi Kapal PP, misalnya ketangkap sekolah ke bawah nggak Bu? Ya terbawa Mas. Yang utama kalau kamu bolos kan berarti pakai seragam. Iya. Pakai seragam yang pertama dihubungi pertama kali oleh Satpol PP adalah sekolah. Sekolah nanti yang datang dulu siapa? Gurunya, UPK-nya dipanggil dulu ke sana ya. Jadi bolos itu ininya apa? Dampaknya meluas, lebar, bukan hanya di lingkungan sekolah, tapi kalau bolosnya di luar sekolah, apalagi pas di jam sekolah, itu bisa merugikan semuanya. Satu, sekolah kena, kedua, orang tua juga kena, yang ketiga, seusia kalian kan memang tidak boleh menggunakan sepeda motor. Iya. Karena belum memiliki SIM ya. Kedua, kadang tidak pakai helm ya. Ketiga, di jam sekolah, itu kan jam sekolah kan jam kamu harusnya mencari ilmu, bukan untuk membolos ya. Jadi kalau mau membolos ya itu nggak boleh ya, nantinya menjadi sebuah kebiasaan ya. Paham dah Mas? Paham ya. Jadi jangan sekali-kali kamu membolos ke tempat rekreasi ataupun ke taman. Kalau di sini kan larinya ke taman, tamannya Taman Juang ataupun apa, itu di sana biasanya ada razia Mas. Razianya biasanya di siang hari, kadang pagi hari. Itu anak-anak sekolah nanti dibawa pakai mobil Satpol PP, nanti sekolah yang ditelepon dulu, setelah itu sekolah menghubungi orang tua, nanti baru kamu dijemput oleh orang tua, dengan cara orang tua juga di sana membuat perjanjian yang di dalam perjanjian itu nanti yang kamu tulis tadi. Coba perjanjiannya ketika kamu nantinya akan melanggar, membolos lagi yang kamu tulis tadi, itu kamu apa berjanji untuk apa, biar tidak mengulangi membolos lagi, itu dengan bagaimana? Coba dibacakan perjanjian yang sudah kamu tulis tadi. Ini kan menggunakan tekniknya self manajemen, berarti itu dari dirinya kamu berjanji, janjinya kamu selain dengan Bu Sandra juga dengan diri sendiri yang utama. Yo, janjinya kamu apa? Saya berjanji tidak akan membolos lagi. Terus yang kedua, saya berjanji akan tetap berangkat sekolah terus. Saya berjanji akan rajin dalam belajar. 3 janji yang Mas Idin tulis ya, yang Mas Idin tulis dan yang Mas Idin sudah katakan kepada Bu Sandra hari ini, semoga bisa terlaksana. Nanti Bu Sandra pantau. Perasaannya Mas Idin setelah konseling ini bagaimana? Sudah plong Bu. Sudah benar? Udah nggak ada unak-unak lagi? Yakin? Yakin? Yakin. Betul. Betul.
rencananya setelah layanan ini bagaimana yang Mas Idin ingin tunjukkan atau lakukan setelah proses konseling ini? Mas Idin rencana kedepannya mau bagaimana sih? Rencana kedepannya itu mau bikin orang tua bangga apabila saya itu bisa berprestasi, saya bisa berhasil, saya tidak akan mengulang kesalahan saya lagi, saya akan membuat derajat keluarga saya itu tinggi. Berarti rencana kedepannya Mas Idin mau menunjukkan perubahan bahwasanya Mas Idin akan jauh lebih baik lagi, ingin membanggakan orang tua, tidak akan mengulangi buruknya lagi. Gitu ya? Iya. Oke, udah plong ya. Oh. Untuk proses konseling hari ini Bu Sandra akhiri. Ya, sebelum diakhiri, marilah kita sama-sama berdoa ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mas Idin sudah menyempatkan waktu untuk datang ke ruang BK. Jika Mas Idin masih punya masalah yang lain, silahkan datang ke ruang BK. Jangan sungkan-sungkan hubungi Bu Sandra lagi.